aku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom Aleihim. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan di setiap rumah kita masing-masing. Pada hari ini kita bersama dikumpulkan Tuhan untuk beribadah dalam ibadah minggu. Kita bersama bersyukur karena Tuhan menjaga dan memelihara kita di setiap musim hidup kita, di setiap waktu hidup kita, bahkan di setiap detik hidup kita. Karena itu mari sama-sama memuji Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah kau biarkan
dan salam. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan menaikkan syukur kita dan doa kita. Saya akan pimpin doa ini dan Bapak Ibu bisa mengikuti dari rumah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas peliharaanmu bagi kami dalam melewati masa social distancing ini, dan kami mulai memasuki masa new normal. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi pemerintah, setiap para medis, dan segenap satuan gugus tugas penanganan COVID-19, sehingga mereka tetap kuat dalam menjalani tugas. Kami juga berterima kasih untuk setiap perkembangan positif yang Tuhan selalu kerjakan untuk masalah pandemi ini. Untuk setiap pasien yang telah sembuh, setiap orang yang dikuatkan karena berduka, usaha-usaha yang masih terus berjalan, dan untuk setiap orang yang tetap dapat bekerja dari rumah sambil menjalankan tanggung jawab dalam keluarga. Anak-anak yang masih bisa bersekolah dari rumah, hubungan dalam keluarga yang semakin kuat, dan untuk setiap gereja Tuhan yang masih tetap dapat beribadah dan melayani Tuhan dengan baik. Kami juga memohon di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi ini, kami mulai fase new normal. Kiranya Tuhan menolong agar di tengah pembatasan dilonggarkan untuk masyarakat bisa beraktivitas kembali dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Tolonglah setiap pasien yang jumlahnya semakin bertambah, lindungilah setiap keluarga dan orang terdekat mereka. Hiburkanlah setiap orang yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Tolonglah para peneliti yang sedang bekerja mencari vaksin, agar vaksin dapat segera ditemukan. Kiranya Tuhan terus melindungi dan menguatkan setiap para medis serta semua pihak yang bekerja di garda depan dalam menangani COVID-19 ini. Demikian juga dengan setiap keluarga mereka ya Tuhan. Dalam memasuki ajaran yang baru, kiranya Tuhan menolong Kementerian Pendidikan dan Budaya dan semua pengambilan keputusan terus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat dan bijaksana. Tolonglah Tuhan agar kedepannya pendidikan di Indonesia dapat beradaptasi dalam fase new normal ini dan mengalami kemajuan. Tolong juga setiap siswa dan orang tua siswa agar mampu beradaptasi dengan baik. Kami juga menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Anugerahkanlah hikmat, kekuatan, dan berkat-Mu atas segala upaya pemerintah dalam menangani pandemi ini. Dalam memasuki masa new normal ke depan, kiranya Engkau menolong para pemerintah agar mereka mampu mengatur setiap tatanan kehidupan bangsa kami dengan baik. Tolonglah seluruh gereja Tuhan di Indonesia, khususnya GMI, agar tetap setia beribadah dan melayani-Mu. Pakailah setiap pelayanan offline maupun tayangan ibadah online untuk menyatakan kehadiran-Mu bagi semua orang yang membutuhkan. Pengharapan, kekuatan, dan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Tolonglah para pelayan Tuhan agar dapat semakin terbuka dengan teknologi dan dapat memakainya untuk menunjang ibadah dan pelayanan di gereja. Kami juga berdoa bagi para misionaris di seluruh dunia, secara khususnya para misionaris GMI, agar Tuhan terus menumbuhkan iman mereka. Di tengah kesulitan yang ada saat ini, kiranya mereka tetap dipelihara Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Demikian syukur dan doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama mengambil Alkitab kita
untuk kita bermazmur bagi nama Tuhan dengan Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita membacanya bersama-sama. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka keikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya! Terpujilah Tuhan. Dia layak terima pujian dari semua orang yang percaya kepadanya, karena dia adalah Raja di atas segala raja. Mari kita sambut dia, Raja di atas segala raja itu. Dia yang maha kuasa,
Raja Daud berkata dalam Mazmurnya, bagaimana akan kubalas segala kebajikannya kepadaku. Demikianlah kita semua juga tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Namun karena anugerahnya, Tuhan melayakkan kita. Dia Allah yang setia, tidak pernah mengingkari kesetiaannya kepada kita. Maka layaklah kita menyembahnya. Katakan bersama, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulih
firman Tuhan akan memberkati hidup kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita percaya Tuhan akan melawat kita dengan kebenaran firman-Nya. Bersama-sama kita katakan, mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku akan terus percaya dan tetap besertamu. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, kesempatan yang indah untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau memberikan kami pencerahan sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dengan jelas. Kami menemukan kebenaran-kebenaran ilahi dalam firman yang tertulis ini sehingga hati kami disegarkan. Hati kami siap ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk
tuayan itu. Sampai sekian jauh firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melaksanakannya dalam hidup setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini ialah problema kehidupan dan belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini tidak bisa lepas dan merdeka atau bebas dari persoalan-persoalan yang dapat datang silih berganti. Bahkan sering hidup kita dikejutkan oleh hal-hal yang terjadi yang tidak pernah kita duga. Seorang pernah mengatakan bahwa justru hidup ini juga adalah sebuah problem. Firman Tuhan pada hari ini adalah sebuah ringkasan yang berisikan rangkaian-rangkaian pelayanan Tuhan Yesus yang terjadi di dalam pasal 8 dan pasal 9. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus berkeliling dari desa dan kota. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Ia memberitakan Injil dan ia melenyapkan penyakit banyak orang. Yesus melukiskan orang-orang yang dia jumpai di dalam pelayanan itu seperti domba yang tanpa gembala. Bahkan dia mengatakan bahwa mereka itu lelah, terlantar. Nah, jemaat yang kekasih, istilah lelah itu menggambarkan tentang jiwa yang tertekan. Kemudian ditambah dengan terlantar. Terlantar itu menjelaskan tentang suatu keadaan yang tidak berdaya. Seorang yang bimbang, seorang yang bingung dalam hidupnya. Ia putus asa. Ia tidak bisa melihat sesuatu yang indah dalam hidupnya. Tertekan oleh berbagai-bagai persoalan yang terjadi di dalam hidup. Oleh karena itu Yesus memberikan tekanan bahwa mereka itu sesat seperti domba yang tidak bergembala. Nah, jemaat yang kekasih, pengertian sesat seperti domba yang tidak bergembala ini tidak hanya menjelaskan tentang suatu keadaan yang real, yang sebenarnya dalam dunia peternakan. Domba-domba yang tidak memiliki gembala akan mudah dan gampang diserang oleh predator, binatang-binatang yang buas, sehingga domba itu bisa mati, bisa sakit. Istilah tidak bergembala, domba yang tidak bergembala juga ini dapat menjadi sebuah kiasan atau metafora untuk menjelaskan tentang kehidupan kerohanian yang tanpa Tuhan. Orang-orang yang jauh dari Tuhan. Nah, Yesus menggambarkan itulah mereka yang ia jumpai di dalam pelayanan. Kalau kita membaca dalam pasal 8 sampai dengan pasal 9 sebelumnya, di situ mengisahkan tentang apa yang dia kerjakan. Dia melakukan mujizat-mujizat. Dia membebaskan orang dari ikatan-ikatan roh jahat. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan dia membangkitkan orang mati. Di dalam tindakan itulah di sini dikatakan melihat orang banyak itu, melihat mereka yang sakit, melihat mereka yang tidak memahami tentang Tuhan, mereka yang diikat oleh roh-roh setan, mereka yang dibebani, ditekan oleh persoalan-persoalan yang berat. Alkitab mengatakan bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Seorang penafsir berkata kalimat berbelas kasihan ini juga menampakkan suasana hati dan sekaligus bisa menjadi landasan di dalam melayani, menjadi landasan dalam melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, memiliki belas kasihan terhadap mereka yang lelah, mereka yang tertekan, mereka yang tidak berdaya dan bingung. Yesus memperlihatkan
belas kasihannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menampakkan belas kasihan kepada mereka yang lelah, mereka yang terlantar, dan mereka yang sesat seperti domba. Siapakah mereka itu? Dalam firman Tuhan yang kita baca dari pasal 8 dan pasal 9, di situ kita menemukan ada 3 kategori mereka yang terlantar, mereka yang lelah, dan yang tersesat seperti domba. Yang pertama, kategori yang pertama ialah mereka yang bergumul dengan pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, mereka yang bermasalah dengan kesehatannya. Dan yang ketiga, mereka yang dirasuk oleh setan dan roh-roh jahat. Mari kita lihat yang pertama. Kategori yang pertama adalah mereka yang bermasalah dengan pengenalan akan Tuhan. Mereka ini diwakili oleh 2 kelompok. Yang pertama adalah orang Farisi, orang ahli Taurat, dan orang-orang Saduki. Mereka ini adalah kelompok. 3 kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang selalu berdiskusi, bertanya, dan menguji tentang siapakah Yesus dalam pemahaman dan pengertiannya. Mereka juga lah yang mengatur strategi untuk menghambat pelayanan dan pekerjaan Tuhan Yesus. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua juga adalah para murid sendiri. Para murid, mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka juga dalam pemahaman dan pengenalan tentang Tuhan Yesus juga belum lengkap, belum sempurna. Contoh yang paling konkret adalah ketika para murid dan Yesus berada di danau. Mereka sedang menyeberang. Ketika perahu mereka sedang berada di danau, tiba-tiba datanglah angin yang kencang dan terjadilah gelombang atau ombak di tengah-tengah danau itu. Para murid menjadi panik. Mereka takut dan gentar, dan mereka membangunkan Yesus yang sedang bersama-sama dengan mereka. Mereka katakan, "Guru, kami celaka." Maka Yesus bangun dan dia menghardik angin dan danau itu. Maka seketika itu juga angin dan danau itu pun teduh. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah para murid justru bertanya, apakah dia ini sehingga angin dan laut pun bisa taat kepadanya? Pertanyaan tersebut sekaligus menandakan keterbatasan pengertian dan pengetahuan para murid tentang Yesus. Karena di kepala orang Yahudi, yang dapat meneduhkan angin, yang dapat meneduhkan gelombang, itu hanyalah Tuhan Allah. Mazmur 106 ayat 9 berbunyi demikian, "Dihardiknyalah laut teberau sehingga kering, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya menjadi tenang." Mazmur 107 ayat 29. Artinya para murid menemukan ada sesuatu yang berbeda di dalam pikiran mereka dengan kenyataan, sehingga mereka bertanya, orang apakah Yesus itu? Mungkin saja selama ini mereka mengerti tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang hanya diberikan kuasa. Mungkin mereka mengerti bahwa Yesus itu seorang yang berkarisma. Tapi sesungguhnya Yesus sedang menunjukkan, memperlihatkan dirinya adalah Allah yang berotoritas atas alam semesta, berotoritas atas angin badai, berotoritas atas gelombang-gelombang laut. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, itulah persoalan para murid yang masih terbatas dalam pengetahuan mereka tentang Yesus.
Bukankah itu juga adalah kehidupan kita sebagai orang Kristen? Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Dan berapa banyak kita mengerti tentang Tuhan kita? Berapa banyak kita mengerti tentang Dia? Apakah kita mengerti bahwa Yesus itu hanya lahir di Bethlehem? Dia mati disalib dan selesai. Apakah yang Ia kerjakan itu telah menjadi pengetahuan kita? Apakah karya dan keselamatannya itu telah menjadi penghayatan dan pengalaman rohani dalam hidup kita? Para murid memiliki keterbatasan dalam mengenal Tuhannya. Mari kita bersyukur atas pilihan Tuhan dalam hidup kita, dan mari kita terus belajar untuk mengerti dengan dalam, terus belajar mengerti tentang Tuhan kita Yesus Kristus, mengenal Dia melalui membaca Alkitab. Kategori yang kedua dari mereka yang lelah, terlantar, tidak berdaya, tertekan, tersesat seperti domba ialah mereka yang bergumul dengan masalah kesehatan. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, Dia bertemu dengan orang-orang yang mengalami sakit kusta, lumpuh, demam, perdarahan, buta, bisu, dan lain sebagainya. Di dalam pelayanannya Dia berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, penting sekali untuk kita mendalami apa yang terjadi dengan kesembuhan yang dialami oleh mereka. Ternyata di dalam pendalaman bacaan kita mendapati bahwa kesembuhan itu bisa terjadi oleh karena iman yang bersangkutan. Orang yang datang kepada Yesus dan meminta kesembuhan. Yang kedua, kesembuhan itu bisa terjadi oleh karena ada orang lain yang membawa. Melalui orang ini juga seseorang dapat disembuhkan. Lalu kemudian yang ketiga, seorang disembuhkan itu bisa terjadi oleh karena kehendak Yesus sendiri. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar melihat tentang tiga hal kesembuhan ini di dalam pengalaman-pengalaman mereka yang dijamah oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat yang pertama, seorang perempuan yang mengalami perdarahan selama 12 tahun. Ketika Yesus hendak pergi ke rumah pemimpin rumah ibadat, karena Yesus diminta untuk datang ke sana. Mengapa? Oleh karena anak dari pemimpin rumah ibadat ini telah meninggal. Namun di dalam perjalanan datanglah seorang perempuan yang telah mengalami perdarahan selama 12 tahun. Dengan iman dia berkata, kalau hanya kujamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Kemudian Yesus menoleh dan berkata kepada perempuan itu, teguhkanlah hatimu, hai anakku, karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa pengalaman iman dari perempuan yang telah mengalami perdarahan selama 12 tahun ini. Bahwa dengan iman, sebuah kesempatan emas ketika Yesus sedang dalam perjalanan, Dia datang dan menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan pada hari itu juga terjadilah kesembuhan. Puji Tuhan, selama 12 tahun dia mengalami tekanan. Selama 12 tahun dia terlantar. Selama 12 tahun dia bimbang. Selama 12 tahun dia tidak berdaya. Selama 12 tahun dia terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tetapi pada hari itu ketika dia menjamah jubah Yesus, maka mujizat pun terjadi. Puji Tuhan, haleluya. Yesus berkuasa terhadap apa yang terjadi. Iman dari perempuan ini menyelamatkannya. Imannya, dengan sungguh dia datang kepada Yesus dengan menjamah jubahnya, dan mujizat itu terjadi. Haleluya, Yesus berkuasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat masih terjadi. Allah yang dulu dalam Yesus Kristus juga adalah Allah yang berkuasa pada saat ini. Dia juga adalah Allah yang menyembuhkan. Dia juga adalah Allah yang memulihkan.
Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 33 ayat 1 berkata demikian, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau." Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, perempuan yang 12 tahun mengalami perdarahan telah mengalami kesembuhan. Yang kedua, kesembuhan yang terjadi oleh karena iman orang lain. Seorang perwira Romawi datang kepada Yesus dan berkata, "Tuan, hambaku sedang terbaring lumpuh di rumah dan dia sangat menderita." Lalu Yesus menjawabnya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi kemudian sang perwira mengatakan bahwa, "Tidak Tuhan, aku tidak layak untuk menerima engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Seorang perwira dengan status sosial yang sangat tinggi, tetapi dia begitu peduli terhadap hambanya yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, dengan penuh kasih dan iman, dia membawa hambanya ini kepada Yesus untuk disembuhkan. Dan Yesus mengatakan bahwa aku akan datang menyembuhkannya, tetapi dia merasa tidak layak karena dia tahu siapakah Yesus. Sehingga Yesus berkata, "Kalau begitu jadilah seperti yang kau percaya." Luar biasa, kesembuhan dapat terjadi oleh karena orang lain membawa seseorang kepada Tuhan. Ini menunjukkan tentang beban moral dan iman, beban rohani yang diperlihatkan oleh sang perwira ini, yaitu dengan membawa hambanya di hadapan Tuhan. Sebuah pelajaran yang penting bagi kita ialah bahwa kita dapat berdoa kepada siapa saja. Kita dapat berdoa kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita dapat berdoa kepada orang-orang yang mungkin sedang dalam pergumulan yang berat. Kita dapat membawa mereka di hadapan Tuhan agar Tuhan menolong dan memberkati mereka. Kemudian yang ketiga, Yesus juga dapat menyembuhkan berdasarkan kehendaknya sendiri. Tidak perlu ada orang yang membawa orang yang sakit, tidak juga orang yang sakit itu meminta kepadanya, tetapi di dalam kehendaknya ia dapat bertindak. Dalam kedaulatannya ia dapat menyembuhkan seseorang. Dalam Matius pasal 12 di situ menceritakan tentang seorang yang telah mati sebelah tangan. Pada hari Sabat, orang Farisi, ahli Taurat datang dan menguji Yesus, bertanya, "Dapatkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Lalu Yesus berkata, "Apakah di antara kamu yang mana kalau seekor dombamu tersesat, apakah engkau tidak pergi mencarinya? Apalagi bagi seorang manusia bisa untuk dilakukan." Maka Yesus berkata kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan puji Tuhan, saat itu juga dia menjadi sembuh. Kesembuhan terjadi datang dari kehendak Yesus sendiri. Jemaat yang kekasih, ini dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus orang-orang yang berbelas kasihan. Dalam belas kasihan dan keputusannya, dia dapat menyembuhkan seseorang berdasarkan kemauan, kedaulatan, dan kehendaknya. Kategori yang ketiga ialah mereka yang dirasuk oleh setan dan roh jahat. Di dalam Injil Matius pasal 8 kita menjumpai di sana ada dua orang yang dirasuk oleh setan. Firman Tuhan berkata bahwa mereka sangat berbahaya dan mereka selalu berada di kuburan karena mereka dua orang yang kerasukan ini begitu berbahaya sehingga tidak ada orang yang melewati kuburan itu. Tapi pada suatu waktu Yesus melewati kuburan itu, maka mereka datanglah mereka kepada Yesus dan mereka berkata, "Hai engkau anak Allah, apakah urusan kamu dengan kami?
Apakah engkau hendak menghukum kami sebelum waktunya? Kalau engkau hendak mengusir kami, di sana ada babi-babi, biarlah kami pergi ke sana. Lalu Yesus berkata, pergilah. Maka setan-setan itu pun keluar dari dua orang itu, pergi ke babi-babi yang ada di sana. Dan akhirnya babi-babi itu pergi menerjunkan diri ke danau. Dan dua orang yang kerasukan setan itu sembuh. Sebuah cerita lagi di dalam bacaan kita hari ini, bahwa ada seseorang yang bisu dan kerasukan setan dibawa oleh beberapa orang kepada Yesus untuk disembuhkan. Dan Yesus berkata dan mengusir setan itu. Maka setan itu keluar dari orang ini. Setelah orang itu keluar dari yang bersangkutan, maka ternyata orang ini akhirnya bisa berbicara. Satu kesimpulan yang bisa diambil ialah bahwa kemungkinan besar orang yang bisu ini disebabkan karena dirasuk oleh setan. Terbukti jika setan itu keluar, maka orang ini pun bisa berbicara. Yesus berdaulat dan berkuasa atas setan dan roh-roh jahat. Sekali dia memerintahkan itu, maka semua dapat terjadi. Yesus memberikan kuasa kepada orang percaya. Yesus memberikan kuasa kepada anak-anak Tuhan. Yesus memberikan kuasa kepada hamba-hamba Tuhan untuk mengusir setan. Tidak ada alasan bagi orang Kristen, bagi orang percaya takut kepada setan dan roh-roh jahat. Karena kita telah diberikan otoritas untuk mengusir setan. Jadi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 3 kategori dari orang yang terlantar, orang-orang yang lelah, orang-orang yang sesat seperti domba itu. Yesus melayani mereka berdasarkan belas kasihan yang ada pada dirinya. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita berkata, maka tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan, sehingga dia menyembuhkan mereka. Dia membebaskan mereka dari segala kerasukan setan dan roh-roh jahat. Dia menuntun dan mengajarkan kepada murid-muridnya untuk makin mengenal Dia. Mereka yang dibebaskan dari ikatan roh jahat, mereka yang disembuhkan dari sakit kusta, mereka yang disembuhkan dari sakit lumpuh, mereka yang disembuhkan dari sakit demam, perdarahan, buta dan bisu. Hal itu terjadi oleh karena belas kasihan Yesus. Puji Tuhan, Yesus, Tuhan Allah kita, adalah Allah yang berbelas kasihan, yang terbuka kepada siapa saja, yang terbuka menantikan kedatangan anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepadanya, membawa segala pergumulan, membawa segala kesulitan hidup, membawa segala persoalan hidup, apakah itu sakit, penyakit, apakah pergumulan keluarga, pekerjaan, dan persoalan-persoalan lain yang membuat kita lelah secara emosional, kita capek secara fisik. Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang berbelas kasihan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
pemahaman ini menjadi milik kami, bahwa kami memiliki Allah yang hidup, kami memiliki Tuhan yang berbelas kasihan, menjadi tempat pengaduan kami, menjadi tempat penyerahan hidup kami. Engkaulah gunung batu kami. Berkati dan tolong kami semua. Kalau di antara kami sedang berada dalam banyak kesulitan, Tuhan lihatlah dan dengarkanlah. Kami berdoa supaya Tuhan menolong setiap kami, dan kami mengalami belas kasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan kita, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Berkat yang melimpah dari Tuhan sajalah kami terima. Dan saat ini kami tahu bahwa persembahan yang kami akan berikan ini pun dari Tuhan asalnya. Berkatilah Tuhan, agar dapat memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberikan persembahan. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berdoa hari ini untuk jemaat yang sedang mengalami banyak kesulitan dalam perjalanan hidupnya. Kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Nya. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah Immanuel, yang senantiasa hadir bersama-sama dengan anak-anak-Nya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dengan sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.